能听清楚我的声音是吧？Suara saya bisa kedengaran jelas? 大家都过得怎么样？Apa kabar teman-teman semua? 希望大家一切顺利，身体健康ya. Semoga teman-teman selalu sehat, selalu dilancarkan dalam segala urusan. 那大家今天下午在哪儿呢？在家还是还在回家的路上？Apakah sudah di rumah atau mungkin dalam perjalanan pulang？大家都可以在评论区和我交流ya. Teman-teman boleh respon di kolom chat sambil saya share screen dulu ya. OK，好，出现了是吧？来我看一下哦。今天有谁已经参加了？Ini ada teman-teman hari ini yang siapa yang sudah hadir ya mengikuti kelas kita? Coba saya lihat dulu. Ada Ibu Lina ya, Ibu Lina, 老师下午好. Oke, 下午好 Ibu Lina. Terus ada Pak Andreas ya, 晚上好老师，最近过得怎么样？谢谢吧，我最近过得很好。你呢？很抱歉，上周三我无法参加你们的课程，因为我的车库的天花板由于暴风雨和大雨而倒塌了。Oh, oke. Jadi Pak Andres Rabu lalu ya katanya tidak bisa ikut karena apa apa eh, langit-langit dari garasi mobilnya Pak Andreas itu roboh ya karena ada angin topan dan juga hujan besar. Ah, 那现在怎么样呢？Sekarang gimana Pak？希望一切都已经修理好了ya. Semoga semuanya sudah direnovasi dan sudah baik kembali ya Pak. 希望我的孝顺不要落下. Yang terakhir saya belum ngeh. Maksudnya Bapak nggak down gitu ya. Oh, uh, ya, 希望Pak Andreas gitu ya, 要坚强 gitu ya Bapak Andreas. 坚强 itu artinya tabah gitu ya. Kalau di bahasa Mandarin kita bilang, 希望我能坚强 gitu ya. Semoga saya bisa tabah, maksudnya kuat ya, semacam itu untuk menghadapi apa tantangan yang ada gitu ya. Oke. Tianhuapan itu apa namanya kalau kita bilang langit-langit atau teman-teman ada satu bahasa Indonesia. Nah tadi saya mau ngomong di ujung mulut tapi belum keluar. Jadi keluarnya langit-langit. eh Plafon, ya plafon, ya langit-langit itu tianhuapan ya. Jadi mungkin karena apa angin topan ya dan hujan yang besar sekali ya makanya bisa roboh gitu. Oke, 谢谢 Pak Andreas. 希望一切都过去了ya. Semoga semuanya sudah berlalu ya. Yang penting apa namanya tidak kena orang ya Pak ya. Jadi eh, ya eh, apa namanya cuma mungkin plafonnya yang roboh ya. Kayak gitu. Baik. Oh, 现在很好了. Oke, 老师 ya berarti udah beres ya Pak ya. Oke, oke. 好，希望您能坚强 gitu ya. Artinya tabah gitu ya, 坚强, kuat kalau kita bilang dalam bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya ada Ibu Rohayati. Nin hao, mungkin hao-nya kurang o ya, nggak apa-apa, itu ketinggalan ketik kayaknya ya. Nin hao Ibu, terus ada Ibu Helena, 下午好老师, terus Ibu Lina 说老师我很好, oke ya. Hmm, Ketikannya udah benar semua, saya lanjut lagi. Ada Pak Bun Budiman, jelas ya. Oke, baik Pak. Terus ada Ibu Elena, 老师下午好，听清楚了，我在家. Oke, ketikannya sudah benar semua juga Ibu Elena. Terus ada eh, Ibu Lina yang juga di rumah ya, 在家里. Kalau Pak Haidi, 还在路上. Oke, ketikannya juga sudah benar.
Oh ya, ininya di bawah ya. Laoshi Nin Hao, Ibu Rohayati. Ya, udah benar. Oke, terus ada Pak Haidi ya, ketikanya juga sudah benar. Laoshi Xiao Hao, Ibu Deborah juga. 下午好，老师，我在家。老师好吗？谢谢您，一波，我很好。再来是一波历练，还在回家的路上，老师，老师下午好。Oke, ketikannya dan juga apa susunan kalimatnya sudah benar ya. Jadi kalau saya bilang sih ya itu ya teman-teman sebenarnya sudah apa sudah boleh naik ke advance ya. Teman-teman ikut kelasnya老师. Nah itu bagus sekali teman-teman karena kan si 老师 dia pasti level ininya bahan-bahannya untuk yang advance ya dan ngajakin teman-teman juga untuk kenal Hanzi, bener ya? Nah, itu ya. Jadi, kalau teman-teman memang tidak berhalangan waktunya, boleh ikut. Itu pasti akan naikin levelnya teman-teman gitu ya. Oke, 再来是 Bu Yovita, 我在家老师，OK. Ada Bu Oli, 老师你好，你好 Ibu. Terus Bu Nani ya, juga sudah hadir. 老师晚上好，大家好. Terus ada Xiaomi, mungkin ini belum ganti nama, jadi saya nggak bisa sebut. 老师好, oke, ini ketikannya udah bener semua ya. 老师下午好, Pak Amin ya. Terus ada Ibu Minar, 下午好 老师, oke. Bu Yovita tanya kelasnya tiap hari apa ya 老师? Jujur saya nggak ngikutin. Teman-teman yang ikutin boleh info kah? Karena saya nggak ngikutin, saya cuma tahu ada kelasnya si 老师. Nah, itu dia dulu yang saya tahu ya udah lama nggak update. Konsepnya adalah banyakan baca Hanzi gitu. Nah, teman-teman di sini yang ikut boleh kasih info ya ke kolom chat ya. Oke, terus ada Ibu Lesi. 老师好，你好. Oke, itu. Jumat jam 8 malam. Oh, habis kelas kita. Oke, oke. Jadi saya nggak boleh molor ya. Ya, oke, oke. Oh iya, pantasan kadang-kadang Kancang suka ingetin kita sudah times up. Oh, berarti habis kelas saya, Ibu Yovita. Oke. Ada Ibu Katarina juga yang sudah hadir. Um, 下午好，老师，班长，我刚吃晚餐。您用餐了吗？谢谢，我用餐了。Oke ya. Siap. Sudah pada bagus-bagus ya. Jadi ketikan hantunya sudah benar. Pinginnya juga sudah benar ya. Jadi tinggal apa? Diberaniin ngomong sih sebenarnya ya. Jadi menurut saya sih dengan teman-teman bisa ketik kayak frase-frase pendek, kalimat-kalimat yang tadi secara sehari-hari sebenarnya tinggal diberani ngomong. Karena bisa ketik harusnya udah hafal kan. Ya, heeh. Hafal juga minimal tuh 75% kan. Jadi harusnya bisa ngomong ya. Jadi kalau misalnya ada kesempatan atau mungkin kayak misalnya kelas-kelas tertentu yang memang advance, berani ngomong aja nggak apa-apa ya. Oke, eh 好，sebentar，我看一下。我们上次到哪了？这个已经结束了吗？Terakhir kita sampai di mana? Last time kita sampai di sini. Ini sudah selesai kah? Seingat saya sudah ya. Eh, Terakhir kayaknya kita bahas, terus saya unmute teman-teman untuk jawab. Ya, sudah ya, Ibu Meiska ya. Oke, baik. Kalau sudah selesai,那我们看一下这个37页, halaman 37. Ya, halaman 37 ini karena saya mau kasih lihat teman-teman gambaran puisinya. Jadi ini benar saya ambil dari apa web sehingga gambarnya agak pecah. Nah, teman-teman boleh lihat ke halaman 38. Nah, 38 ini ketikan aslinya sehingga tidak pecah ya. Tapi kalau teman-teman mau lihat maksudnya dari puisi ini dari gambarnya kelihatan ya, kelihatan oh ini ada artinya, ada pemandangan alam, terus ada bangunan gitu ya. Oke, 好。那我们看一下38页, kita lihat ke halaman 38. 要念的话，大家可以举手ya. Yang mau latihan baca boleh tunjuk tangan sambil latihan baca, sambil nanti saya jelasin ya. Jadi kita akan belajar bahan di luar dari materi kita tentang sebuah puisi di dinasti Tang. Sebelumnya kita belajar beberapa
puisi dinasti Tang ya. Menurut saya bagus dan saya kasih ke teman-teman uh, belajar dan mengenal sedikit sastra dari bahasa Mandarin gitu ya. Semoga teman-teman juga senang karena banyak arti yang terkandung di dalamnya. Nah, ini judulnya adalah Teng Guan Que Lou. Guan Que ini nama bangunan ya. Lou itu adalah bangunan. Jadi Teng itu naik ya. Teng Guan Que Lou. 好，我请一下举手的同学来念一下啊。Saya coba undang teman-teman yang sudah tunjuk tangan untuk baca. Oke, Ibu Deborah. 您好, Ibu. 呀，老师好。Ya, eh Ibu Deborah boleh bantu bacain dari judul ya. Berarti Teng Guan Que Lou, kemudian Tang Wang Zhihuan ya, apa namanya? Itu Oke. dinastinya, terus nama pengarangnya, kemudian baris pertama ya, yang matahari cerah itu ya. Oke, silakan Bu Deborah. 1、2、3。邓冠阙楼，嗯，唐，王之唐 涣。TH. Kalau T baca TH. 哦，唐。唐 Hmm, 王之涣，mm-mm. 白日依山尽。Oke. 白日依山尽. Yang lainnya sudah bagus ya. 谢谢您, Ibu Deborah. Saya lanjut ke yang lain ya. Ya, sudah bagus ya. Oke, 再来是Ibu Ita di bawahnya ya. 您好, Ibu. 您好，老师，晚上 Oke, 晚上好. Boleh bantu saya baca baris kedua dari puisi ini? 光和入海流。Oke, sudah bagus ya. Sedikit saja untuk nada 3 hai. Jadi dia agak turun ya, karena sesuai tandanya dia turun ke bawah, baru nyambung sampingnya. Ibu Ita mau ikutin saya ya, sedikit saja ya. Huang he ru hai liu. 光和入海流。Ya, huang nada 2 ya. Huang he ru hai liu. 入 哦，光和入海流。流。好，谢谢您，Ibu Ita，sudah bagus sekali. 谢谢老师，再见。再见，不客气。再来是谢，ini marganya Sie kah? Saya sudah unmute ya. 您好, Bapak atau Ibu? Ya, 您好. Aduh. Oh, Ibu. Ya, oke. Ibu, bisakah? Oh, enggak. Oke, kalau gitu nggak apa-apa ya. Saya next ya. Ibu Lili. 您好, Ibu. 你好，老师。Ya, 您好. Ibu boleh bantu saya bacain baris ketiga dari puisinya? Silakan. 光itu, 老师。Yang Yu, Huang tadi sudah, sekarang Yu 哦 Cheng. 哦，疫情前李牧。Oke, Chong ya. Boleh ikutin saya sedikit saja 嗯，ya, cuma huruf 呀，Chong. Yu Chong Qian Li Mu. 一穷千里目。Sudah bagus ya. Yu 嗯，Chong Qian Li Mu. 谢谢 Bu Lili. 谢谢老师，再见。再见，不客气. Oke, 再来 kita lanjut Ibu Rosela di bawahnya ya. 您好, Ibu. 您好，老师。Ya, 您好. Silakan baris terakhir. 更上一层楼。Yang lainnya bagus. Shang saja harus ditekan ya. Ada 4. 更上一层楼. 更上一层楼。Shang. 上 Belakangnya jangan naik. 更上一层楼. 更上一层 Shang. Sorry. Shang. Ditekan. Dibantu tangan, Bu. 更上. 更上一层楼。Ya, belakangnya tidak naik ya. Kalau udah tidak naik itu udah benar ya. Yang lain udah bagus. Sisi Ibu Rosela sudah bagus juga. Sisi Ibu, 再见. 谢谢老师。不客气. Oke, terus kita sekali lagi ya, teman-teman bisa sambil dengerin juga. Ibu Ruth, 您好, Ibu. 您好，老师。
Hai, Nin hao. Boleh bantu saya baca judul ya? Judul, kemudian baris ada tang, kemudian baris pertama ya, baris pertama pai ri. Silakan Ibu. 1、2、3，登鹳雀楼，冠唐雀。鹳雀，嗯登鹳雀楼， ，OK。唐王之涣，王 dua，王之涣。王之涣，嗯白日依山尽， ，OK。Pai-nya nada dua ya, yang lainnya bagus. Pai ri yi shan jin. Boleh sekali lagi, Ibu? 白日依山尽。Yeah, 很好. 谢谢您, 谢谢 Ibu. 老 Sudah 师。 bagus ya. Oke, saya mute kembali. Kita lanjut Ibu Helena di bawahnya ya. 下午好，老师。 下午好, Ibu. Silakan. 请。杨黄河呀，黄河，对。黄河入海流。呀，一黄河入海流。谢谢，已经很好了呀。谢谢您, Ibu Helena. 谢谢老师。 不客气, saya tutup kembali. 再来是 Ibu Meiska ya di bawahnya ya. Nin hao, Ibu. 老师好， Ya, 下 Nin 午好。 hao. 下午好，请. Yang ketiga, 第3，欲更穷。更上瘾哦， Oh, 不是 bukan. 呀， Yang atasnya lagi. 哦，欲穷。欲穷千里目， Ya, 千里, li-nya ada 3 ya. Boleh ikut saya. 欲穷千里目. 欲穷千里目。很好. Wah, ikutinnya sudah bagus sekali ya. Tadi 谢 sedikit 谢 aja 老师， kurang li. 不客气. Udah bagus ya. 再见. 再来是 di bawahnya ada Ibu Meinar ya. Oke, Nin hao. 好，老师。 Ya, Nin hao Ibu. 嗯。层楼， Oke, suaranya agak kecil ya, Bu. 声音有点儿小。再来一次好吗？再来一次，sekali lagi, Bu. 更上一层楼。层楼， Oh, oke, memang dari volumenya ya, nggak apa-apa. 更上一层楼. Saya kedengaran 更上一层楼 ya. Oke, 谢谢您, Ibu Menar. 再见. Oke, baik. Entah sinyal atau mungkin volume ya, nggak apa-apa. Tapi kedengaran belakangnya sih. 谢谢您, Ibu Mainan. Oke, baik. 我们看一下是什么意思，好吗？Kita lihat dulu ya arti dari puisi ini. Jadi, 登鹳雀楼, ini judulnya, teman-teman ya. Teng itu artinya naik. Ya, teman-teman, waktu kemarin revisi, saya minta ke orang yang revisi itu apa arti bahasa Indonesia tidak dihilangkan. Jadi itu mungkin memudahkan teman-teman lebih gampang ya, nggak semua dicatat. Kalau dulu modul sebelumnya itu tidak ada artinya ya, jadi teman-teman catatnya banyak banget. Oke, nah kita akan lihat teng. Teng ini sama dengan naik ya. Misalnya, 我们说 ada orang tuh hobinya suka naik gunung. Nah, 我们可以说我喜欢登山. 登山 itu artinya naik gunung. Gitu ya. Teng shan. Teng Guan Xue Lou. Lou ini adalah bangunan. Jadi naik ke bangunan yang bernama Guan Xue. Ini nama bangunannya, nama bangunannya Guan Xue. Kalau teman-teman tanya saya, Guan Xue ini artinya apa? Gitu ya. Artinya sejenis burung. Sejenis burung bangsa unggas, sejenis burung bangau. Guan Xue. Ya, Teng Guan Xue Lou. Bangunan ini benar-benar ada, teman-teman. Itu ada di Zhongguo, Shanxi Sheng. Ya, ada di daerah Shanxi. Jadi benar-benar ada bangunan ini. Kalau teman-teman berkesempatan ke sana, boleh ke bangunan ini karena ini adalah salah satu bangunan yang masuk ke eh, bangunan yang bersejarah di negara China, kayak gitu ya. Oke. Nah, 再来是我们看一下
dinasti. Nah, di bawahnya ada dinasti Tang. Jadi kalau teman-teman lihat, oh puisi ini berarti tercipta pada saat dinasti Tang. Tang, ingat ya baca T, baca TH. Jadi Tang, ada anginnya ya. Tang. Nah, Wang Zhihuan ini tolong teman-teman bantu revisi. Ya, tadi saya juga kaget ya. Ini bukan nama bangunan. Wang Zhihuan ini ada nama penyairnya. Orang yang tulis puisi ini. Ya, kayak kalau kita puisi juga tetap ada misalnya karya siapa. Kayak gitu ya. Nah, ini adalah orang yang menulisnya. Namanya Wang Zhihuan. Wang itu marga ya. Namanya Zhihuan. Oke, sampai sini cukup jelas. Tadi sepertinya ada pertanyaan. Eh, 老师 Wang Zhihuan itu oh, nama penyair ya, Pak Martinus, bukan nama bangunan ya. Teman-teman tolong bantu coret, direvisi. Oke, 好，来我们看一下第一排ya, baris pertama ya, baris pertama. 白日依山尽. 白 itu putih. Oke, 白 teman-teman silakan catat ya. 白 putih, 日 itu adalah matahari. Teman-teman masih ingat? 日 ya, bisa artinya matahari. Bisa artinya tanggal ya, misalnya hari ini tanggal 30. 所以我们可以说今天是8月30日 tanggal 30 ya. Terus 日 sebagai matahari itu dia misalnya kayak kita bilang teman-teman tahu Jepang 日本 itu Jepang ya. Dia dipakai begini, dipakai butuh ada huruf di sampingnya. Jepang itu Jepang atau sebenarnya translatean dari Nippon. Ya, Nippon itu negara Jepang dulu namanya Nippon ya. 日。再来是依山尽。白日依山尽。依 kita lihat dulu i. I ini dari ikau. Ikau artinya bersender. Bersender. Bahasa Indonesia bersender ada kata lain nggak? Atau udah bener bahasa Indonesia? Takutnya saya ini bahasa gaul gitu ya. Bersender. Ikau. Kayak kita kalau misalnya ada orang-orang kan suka, misalnya udah dekat dinding, nah dia suka senderin si badannya di dinding, bersandar, oke ya, nyender, sisye. Iya takutnya tidak sesuai dengan bahasa Indonesia yang benar dan baku ya. Oke, bersandar, ya, itu bersandar. Tergantung, dia bukan tergantung sih sebenarnya, dia tuh hmm, kan gini ya. Ini, misalnya ini ada sesuatu benda. Nah, itu maksudnya gini loh. Misalnya ini ada tongkat. Nah, tongkatnya. Jadi bukan gantung dia. Sender. Kalau gantung itu kuak. Takutnya salah paham ya. Kalau ini i. Jadi misalnya, 弟弟喜欢把身子呢依在墙边. I. Si adik tuh suka nyandarin apa tubuhnya ke si dinding ya. Jangan bilang tergantung, jangan. Takutnya nanti salah paham ya. Sender. Jadi kayak senderin. Nah ini yang saya gambar, ini misalnya dinding atau sesuatu objek yang diam. Terus ada satu objek lagi yang deketin dia gitu. Kayak gitu ya. Shan gunung. Oh ya tadi di atas ada Tengshan. Shannya gunung. Terus Jin ini artinya habis. Selesai. Ya, oke. Ikau itu yang tadi Bu Helena, bersandar. Ikau, bersandar. Oke. Nah, kita lihat keseluruhan arti. Pai Zhi, tadi kan sempat bilang bahwa Zhi adalah matahari gitu ya. Zhi adalah matahari. Pai Zhi, Yi Shan Jin. Pai putih, jadi kita bilang sinar matahari yang putih, berarti cahaya matahari yang cerah gitu ya. Itu maksudnya. Jadi kalau puisi memang dia itu mengandung makna konotasi. Sehingga kita bilang dia kaya gitu ya. Berlimpah karena artinya itu nggak cuma langsung direct kayak gitu ya. Kayak kita ngomong bahasa sehari-hari, tapi dia ada makna yang terkandung.
Nah, 白日依山尽 berarti ketika Wang Zhihuan datang ke bangunan Guanxue dan dia melihat pemandangan yang ada, makanya muncul pantun ini atau puisi ini, di mana dia melihat cahaya matahari yang terang itu lama-lama hilang di bawah gunung. Jadi, teman-teman kalau lihat pemandangan kan, misalnya contoh, saya nggak pintar gambar ya, tapi misalnya ini ada gunung. Nah, ketika kita lihat dari bangunan, sinar matahari yang terang itu lama-lama hilang di kaki-kaki gunung itu. Jadi, si sinarnya itu bersandar di gunungnya, terus lama-lama hilang. Ya, mungkin teman-teman paham maksud saya ya. Si matahari lama-lama tuh mulai bergerak turun, hilang di kaki gunung. Itu namanya 白日依山尽. Jin itu habis, lenyap. Oke? Sampai di sini cukup jelas? Oke ya, 再来, kita lanjut. 黄河入海流. Nah, nanti kalau teman-teman berkesempatan ke bangunan ini, jadi bisa kelihatan pemandangan gunung, sekaligus bisa lihat ada aliran sungai Huanghe. Oke, nah dia bilang Huang itu kuning, tapi Huanghe teman-teman pasti tahu ya, salah satu gunung yang sangat terkenal, sungai yang sangat terkenal di China ya. Huanghe Ru, masih ingat Ru artinya apa? Ru artinya masuk. Hai laut, Liu itu mengalir. Liu itu mengalir. Huanghe Ru Hai Liu. Teman-teman maksudnya si penyair itu melukiskan pemandangan kepada kita bahwa air sungai itu pasti masuk atau mengalir masuk ke dalam si laut. Jadi mengalirnya pasti ke laut. Ya, jadi baris pertama dan kedua itu hanya melukiskan kondisi pemandangan yang dia lihat. Pertama, matahari, kalau kita perhatikan terus ya, dari siang, kemudian nanti sore, lama-lama cahayanya itu hilang di kaki-kaki gunung, gitu ya. Terus yang kedua, kalau kita perhatikan sungai itu, dia akan mengalir dan bermuaranya ke laut, gitu ya. Hai itu laut. Oke? Baris kedua oke ya. Nah, saya tunggu dulu. Teman-teman mungkin lagi catat ya. Mandarinya ikau. Oh, ikau ini. Yang dua huruf ini ya. Di sini ya Ibu ya. Ikau. Ikau. Ya. Terus ada pertanyaan dari Pak Hans. Apa beda ru sama jin? Mereka itu sebenarnya satu frase, Pak. Jadi sebenarnya lengkapnya adalah jin ru. Memasuki. Cuman mereka punya fungsi yang berbeda. Ya, kayaknya teman-teman mulai juga ingat ada beberapa yang mereka tuh sebenarnya satu kayak gini, jinru. Terus ada lagi yang kayak apa namanya pertanyaan dulu yang teman-teman pernah tanyain ya. Nah, itu sebenarnya mereka satu kesatuan, tapi mereka kepisah karena mereka punya fungsinya masing-masing. Di sini nggak bisa pakai jin, harus pakai ru. Ya, Jin. Jadi gini, kalau saya boleh bilang, Jin itu dia lebih konkret. Kayak saya misalnya, 我要进去，你可以进来, masuk, masuk orang, orangnya benar-benar action masuk. Tapi kalau ru itu biasanya kayak air, eh terus toru, toru itu masuk menginvestasikan waktu. Jadi kalau ru biasanya untuk benda-benda yang abstrak kayak gitu ya. Nah, termasuk air, bukan manusia. Makanya dia pakai ru. Kayak gitu, Pak. Ya, ini yang saya bisa kasih penjabaran. Tapi jujur memang perlu banget tuh lihat contoh-contoh. Oh, dia dipakainya di sini gitu ya. Kayak gitu. Tapi pernah nggak mereka berdua barengan dipakai? Pernah. Misalnya contoh, misal orang lagi married. Nah, terus kita bilang ya, pengantin laki-laki sudah memasuki uh, ballroom gitu ya. Nah, 我们可以说新郎已经进入了大堂，进入了. Jadi kalau bahasa-bahasa formal
dan kita mau ngasih tahu ke audiens segala macam, itu ada kepakai 进入 gitu ya. I-nya ifu ya, 老师 bukan. Ini I-nya ya dia mirip ya. Kalau ifu itu I-nya begini. Teman-teman bisa lihat perbedaannya? Saya ganti warna ya. Ini sama ini. Kalau ini ifu baju, betul. Kalau ini I, bacanya sama. Nah, teman-teman gunakanlah, menurut saya ini kemudahan di bahasa Mandarin sih. Begitu teman-teman mengenal I, saya juga kayaknya kenal ya huruf yang ini ya. Tapi sampingnya ada gini gitu ya, benar nggak? Nah, teman-teman masih ingat nggak kalau sampingnya ini maksudnya apa? Iya, ada tambahan di depannya. Maksudnya apa? Ayo. Iya, maksudnya orang, betul ya. Jadi yang bersender biasanya apa? Orang ya. Orang yang bersender. Makanya si ikau selain artinya bersandar, juga bisa sebagai kita bilang apa? Ikau, tempat tempat berlindung untuk misalnya contoh, oke, contoh misalnya mamanya sudah tidak bekerja. Terus dia punya anak tunggal. Nah, berarti anak tunggalnya adalah satu-satunya tempat dia bergantung. Itu namanya ikau. Ya, selain arti bersandar di konteks ini, dia juga bisa artinya itu. Jadi, kayak ada mama yang sudah tua, terus anaknya mungkin cuma satu, ya dia pasti mengandalkan anaknya, benar ya. Jadi mungkin si mama ini akan bilang, oh, 我女儿是我唯一的依靠 gitu, andalan. Andalan itu maksudnya tempat dia bergantung, ya. Kayak gitu, ikau. Jadi ikau bisa yang tadi bersandar, bisa juga sebagai tempat bergantung. Tempat bergantungnya maksudnya contohnya yang kayak tadi ya. Kayak teman-teman, misalnya kayak kita bilang, oh, anak yang belum bisa mandiri secara ekonomi, mereka bergantung sama orang tuanya, bener gak? Tapi kalau udah kerja, ya mereka sudah mandiri, mungkin sudah tidak bergantung secara ekonomi ke orang tua, kayak gitu ya. Makanya, kenapa saya jelasin yang tadi kan, tempat bergantung dan ada hubungannya sama orang. Nah, teman-teman bisa lihat sampingnya ini tadi, teman-teman banyak yang jawab saya, oh ini berhubungan sama orang. Nah, maksud saya, teman-teman ambil kemudahan ini. Kalau saya lihat ini kemudahan. Artinya gini, oke, Roshi saya udah belajar I dan mungkin saya nggak bisa tulis, tapi saya bisa kenal ini hurufnya kayak gini. Tapi begitu dia gabung lagi sama yang sampingnya ini, artinya jadi beda ya Roshi ya. Iya, tapi apa? Cara bacanya teman-teman lihat nggak? Cara bacanya sama nih. I sama-sama nada satu. Gitu. Ya, jadi maksud saya tuh bisa ketebak, oh ini jangan bacanya I, boleh ditebak, boleh. Terus maksudnya jadi kita tahu, oh ifu, baju. Tapi kalau ditambahin ada orang di sampingnya, kata Laoshi itu adalah si baju bergantung lagi sama orang. Tempat bergantung. Gitu. Menarik? Oke, sampai sini cukup? Ya, mengandalkan itu maksudnya tempat bergantung ya, Bu Rosella ya. 你是我唯一的依靠. Ya, jadi ambil kemudahan ini maksud saya. Untuk teman-teman jadi mudah. Jadi mudah itu maksudnya, oh saya kenal ini I, terus ini tambahin ini. Oh, artinya bisa jadi kayak gampang dihafal gitu. Nggak perlu harus hafal gimana gitu, tapi jadi menarik ada ceritanya gitu ya. Oke ya. Ya. Em, ini sudah penuh. Saya izin mau hapus ya, karena mau ada 2 baris yang saya mau jelasin. Teman-teman sudah selesai ya. Kalau sudah selesai, saya mau hapus. Dah, halo mah? Oke, kalau gitu ini saya hapus ya. Oke, nah kita akan lihat baris berikutnya tentang isi dari keseluruhan puisi ini. Jadi biasanya bait pertama sama kedua itu biasa bercerita tentang keindahan alam. Nah, arti sebenarnya baru terkandung di bawah. Tapi ya mereka berhubungan sih, karena kan ini satu pemandangan yang dilihat oleh si penyair gitu ya. Nah, baris ketiga ya kita mulai ya. Yu qiong qian li mu. Yu, yu ini artinya mau. Kenapa nggak pakai yao, 老师?
Enggak, teman-teman, karena yao itu bahasa sehari-hari. Sedangkan kalau bahasa puisi, itu dia pakai bahasa yang memang kita bilang apa ya? Memang bahasa sastra. Tapi dipakai nggak sehari-hari? Enggak, sehari-hari kalau mau, kita nggak bilang yu, tapi bilang yao. 我要吃饭,我要喝水, gitu ya. Nah, tapi yu ini artinya mau. Mau ini dipakai di mana, Laoshi, kalau gitu? Dia nggak kepake ya? Kepake. Dia kepake di, kalau teman-teman pernah dengar kosakata yuwang. Yuwang itu adalah ambisi. Ambisi itu kemauan bukan? Iya, tapi lebih tinggi lagi gitu ya. Nah, makanya dia dipakai yuwang. Teman-teman, kalau saya mau cerita tentang ambisi ya, teman-teman lihat ya hurufnya ya. Sambil teman-teman lagi catat, hurufnya di sampingnya ini ada gini. Ini adalah ku. Ku ini adalah shanku. Shanku, teman-teman tahu gunung, jurang. Jurang itu adalah shanku. Jurang. Terus sampingnya lagi ada huruf ini ya. Huruf ini adalah qian. Qian itu hutang. Berkekurangan. Qian itu kekurangan atau hutang. Teman-teman bisa simpulin? Pasti bisa bisa kaitin ya. Kan tadi saya udah bahas tentang yuwang. Yuwang itu ambisi ya. Jadi kalau gitu yu sendiri, yu ya, yu sendiri adalah jurang yang sangat dalam dan maksudnya gini loh, udah sangat dalam dan mereka tuh merasa kekurangan. Jadi pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi. Nggak selesai-selesai. Ya, jadi kalau ada ambisi dalam tahapan yang standar, menurut saya oke. Tapi kalau ambisi yang terlalu gede, ya itu kayak kita bilang rasa kekurangan seperti jurang yang sangat dalam. Ya, jadi tadi ini ku, teman-teman saya izin ya, ini hapus ya, takutnya teman-teman bingung kenapa ini digabung tetap baca ku. Ini ku. Nah, di sampingnya ini yang tadi saya bilang cian. Gitu. Ya, tidak pernah puas ya. Yuwang. Yuwang itu ambisi yang orang bilang tidak pernah puas. Selalu pengen lebih, pengen lebih, pengen lebih. Tapi nggak ada batasan, ya. Ya, tidak mengenal kata cukup. Makanya ambisi jadi sesuatu yang konotasinya kurang bagus karena itu. Tapi kalau misalnya dalam batasan yang masih oke, nggak masalah, malah bagus gitu loh. Ada motivasinya gitu kan. Nah, ya, memang ya sesuatu yang berlebih itu jadi nggak bagus ya. Nggak, saya lagi mau cerita, maksudnya teman-teman jadi bisa ngafal. Oh, itu berarti ada apa? Jurang gunung, terus ada selalu berkekurangan. Cien. Cien, sorry. Ini nada 4. Cien. Ya. Pernah dengar kata 这是我欠你的,这是我欠你的. Pernah dengar? Kalau nonton mungkin dengar. 这是我欠你的 artinya ini utang saya ke kamu. Ini utangnya saya ke kamu gitu ya. Ya, 这是你欠我的 ya. Ini utang kamu ke saya. Mau utang uang, mau utang budi, atau orang tuh bilang kayak apa sih? Utang utang balas karma gitu lah ya. Kira-kira kayak gitu itu semua pakai ini cien. Ya. Jadi yang saya mau bilang bahwa ini kemauan tapi kalau over dia jadi kayak semacam haus, nggak pernah puas ya. Oke, kita lanjut. Jadi teman-teman, kenapa saya bisa jabarin gini? Jujur, waktu dulu saya menghafalin Hanzi itu pakai begini. Jadi saya lihat, ini huruf ini ya, terus ini artinya ini. Oh iya ya, cocok ya. Jadi cepet gitu, connect-nya enak ya. Oke ya, ini lanjut. Lanjut. Cian bukan 1000, Ibu. Cian yang di bawah yang saya sudah lingkari ya. Oke. Yu Qiong. Nah, sekarang kita lihat huruf Qiong. Qiong ini di sini artinya limit tertinggi. Batas limit tertinggi. Kita bilang apa? Puncak tertinggi, batas tertinggi, limit tertinggi. Ya, udah sampai batas terakhir. Itu namanya Qiong. Oke ya, saya lanjut dulu. Qian li mu. Teman-teman, mu ini adalah apa?
mata. Oke? Teman-teman bisa lihat kalau mata itu 2 garis di dalamnya gitu ya. Sedangkan kalau itu 1 garis di dalamnya ya. Silakan dibedakan. Ini mata, ini matahari. Oke? Ya, lanjut ya. Jadi, qianli teman-teman masih ingat qianli itu adalah ribuan li atau jarak yang sangat jauh ya. Jadi ini maksudnya apa? Mau terus limit tertinggi, habis itu jarak yang sangat jauh, habis itu mata. Jadi maksudnya apa? Nah, ini satu baris ini maksudnya gini. Kalau teman-teman ingin melihat pemandangan yang luas banget, yang batasnya paling tinggi, yang batasnya paling cakep, teman-teman boleh jawab saya nggak? Kalau misalnya nih, kita ada yang suka naik gunung nggak di sini? Saya naik gunungnya di Indonesia itu ketika ke Labuan Bajo. Ya, itu panas banget. Saya lupa ya berapa anak tangga sampai ke atas-atas. Teman-teman ada yang senang senang naik gunung nggak? Nah, waktu ke Labuan Bajo gitu ya, ini jadi saya ingat ya, aduh itu udah panas banget ya, udah bawa air ya, capek banget. Terus teman-teman kita tuh dimotivasiin, maksudnya, yuk naik lagi yuk, yuk ini tinggal berapa, pokoknya suruh naik. Kenapa? Karena ketika sampai puncak atasnya, Pulau Padar, ya teman-teman kalau nanti ke Labuan Bajo itu salah satu tempat wisata terkenal, ya itu naikin gunung kayak gunung di Pulau Padar, begitu sampai atasnya baru bisa lihat pemandangannya bagus banget ya, lautnya bagus banget, ada Pantai Pink, nah itu semua kelihatan. Nah, persis yang baris 3 ini kasih tahu kita, kalau kita cuma mendaki sampai separohnya, bisa nggak lihat yang tadi saya bilang ada pemandangannya bagus banget, lautnya yang biru banget, pasir putih, sama ada pasir yang kita bilang pantai pink, bisa kelihatan nggak kalau cuman separoh doang? Nggak mungkin bisa kelihatan ya. Jadi dia bilang kalau teman-teman mau melihat pemandangan alam yang batasnya sudah batas yang paling maksimal gitu ya, ini belum selesai ya. Kalimat berikutnya di bawah ya. Saya lanjut dulu ya, baru nanti kita bahas lagi. 更上一层楼. 更itu artinya lebih. 上 ini naik. 一层楼. 层 ini adalah lantai. Low itu bangunan. Kalau tadi saya lukiskan itu gunung, berarti kan berapa anak tangga yang saya mesti naikin, habis itu lanjut lagi, habis itu jalan gunung sampai di puncak baru foto bagus ya. Iya ya, di puncak tuh fotonya bagus ya, pasti ya. Jadi perjuangan nggak sia-sia. Jadi mesti naikin sampai ke atas baru bisa lihat seluruh pemandangannya. Begitu juga, teman-teman masih ingat tadi kan kita bahas tentang bangunan. Bangunan kalau kita cuma di lantai 1, lihat pemandangannya pasti terbatas. Kalau kita naik lagi ke lantai 2, pemandangannya pasti jauh lebih bagus ya, lebih luas. Itu maksudnya. Naik lagi ke lantai 3, itu pemandangannya semua bisa kelihatan jauh-jauh lebih jelas. Bener? Bisa lihatnya lebih jauh gitu ya. Jadi, 更上一层楼 artinya naiklah lebih jauh dari tingkat yang sekarang. Naiklah level. Naiklah satu tingkat di atas dari yang sekarang. Itu namanya 更上一层楼. Jadi maksudnya apa loh sih kalau 2 baris terakhir ini? Artinya gini teman-teman. Kalau tadi bahasnya tentang saya Labuan Bajo terus mau lihat pemandangan bagus, ya saya harus berjuang naik ke atas gitu ya. Naik terus akhirnya bisa lihat. Nah, kalau si Wang Zhihuan sama. Dia bilang, kalau saya mau lihat pemandangan yang bagus banget di Sungai Huanghe ini, berarti saya harus naik ke lantai bangunan yang ketiga, ya. Bangunannya misalnya ada 3 lantai, dia harus naik ke lantai 3, kayak gitu. Terus kalau kita untuk sehari-hari sebagai manusia, apa yang kita bisa aplikasiin? Jadi itu mau bilang bahwa kalau teman-teman mau capai kesuksesan yang paling maksimal, maka teman-teman perlu naik level. Ya, termasuk tadi di awal saya bilang, teman-teman untuk basic bahasa Mandarin, pinyin, baca, terus mungkin pengenalan huruf simple, teman-teman sebenarnya sudah oke. Tapi teman-teman perlu naik lagi, naik level ke advance, perlu belajar naik lagi supaya bisa lihat apa ya, keindahan bahasa Mandarin yang memang masih ada
level berikutnya kayak gitu ya. Mungkin lewat puisi, lewat hal-hal yang lain kayak gitu ya. Oke? Sampai di sini cukup jelas. Jadi sebenarnya ini mau kasih tahu kita bahwa kalau teman-teman mau capai sesuatu yang maksimal, teman-teman perlu naik level. Dan naik level itu capek nggak? Capek ya. Seperti kita harus naik tangga, berapa puluh tangga baru capai level berikutnya. Berapa puluh tangga baru capai level berikutnya. Iya, capek. Tapi worth it. Karena teman-teman akan dapat pemandangan yang bagus banget. Ya, ini sebenarnya puisinya memotivasi kita bahwa nggak apa-apa. Kalau teman-teman mau capai suatu kesuksesan, ya memang perlu perjuangan. Makanya perlu naik ke tangga berikutnya, naik ke tangga berikutnya. Kayak gitu ya. Oke. Hmm, Xiong menerjang, bukan. Di sini dia artinya limit tertinggi, Pak Hans ya. Tapi di konteks lain dia punya arti yang lain. Xiong bisa artinya miskin, kayak gitu. Tergantung dari si konteks kalimat ya, Pak. Oke, terus ada Shang bisa atas juga ya. Iya, benar. Di sini dia artinya naik ya, Bu Lili ya, bukan atas, tapi naik. Di sini dia sebagai kata kerja. Um, 再来 Oh, saya nggak tahu. Tinggian Labuan Bajo apa tinggian Gunung Bromo, 我不知道. Bromo 我没去过. Bromo saya malah belum pernah, Bu Sinta. Jadi nggak tahu. Mungkin teman-teman yang tahu secara angka, maksudnya kayak berapa tinggi, boleh info ya. Kalau jujur ini saya nggak tahu. Cuma di Labuan Bajo aja lumayan karena panas sebenarnya ya. Jadi udah panas, kita berjuang untuk naik karena harus jalan kaki ya. Kayak gitu. Oke, terus kalau saya pernah naik gunung di China itu di Zhangjiajie. Mungkin sekarang udah nggak usah kali ya. Sekarang kan udah ada kereta sama apa namanya jembatan kaca di Zhangjiajie. Teman-teman pernah ke sana? Zhangjiajie itu salah satu apa namanya tempat wisata yang terkenal waktu itu. Dan waktu itu saya ke sana ke Changsha. Kita naiknya naiknya pakai kereta gantung separuh perjalanan, habis itu naik pakai apa namanya kaki ya di Zhangjiajie. Terus sekarang udah bagus ya, ada cable car ya. Ya sekarang udah beda ya. Dulu naiknya lumayan ya, ngos-ngosan sampai atas mau foto udah keringatan ya. Sekarang beda ya, sekarang udah jauh ya. Oke, Zhangjiajie itu bagus karena salah satu tempat syuting film Avatar ya. Jadi ya Avatar betul. Jadi di Zhangjiajie itu salah satu dipakai ininya syuting film Avatar karena gunung-gunungnya itu kalau teman-teman nonton film Avatar ya itu gunungnya asli ya bukan bikin maksudnya pemandang alamnya asli gitu ya bukan bikinan jadi memang bagus ya makanya syutingnya di situ. Nah teman-teman sekarang yang ke sana mungkin nggak usah jalan pakai kaki lagi ya karena sudah ada cable car terus ada yang bisa bilang naik lift terus terakhir saya lihat updatean sudah ada apa namanya jembatan kaca itu ya. Ya, jadi udah keren ya. Ya, jadi ya saya pernah naik gunungnya di China yang gunung itu, terus kalau di Indo berarti yang itu Labuan Bajo ya. Kalau Bromo belum pernah Bu Sinta. Oke, em, Menara Gading. Eh, kalau kalau Menara Gading kita langsung translate-nya Gading Low, bangunan bisa menara bisa low. Nah, menara juga bisa pakai ta. Ta itu pagoda. Nah, jadi lihat bangunannya itu cocoknya yang mana ya Bu Ellen ya? Ini Bu Ibu atau Bapak Bu Ellen. Jadi kalau misalnya menara, oke, saya pakai tempat kosong di sini ya. Bisa pakai ta. Ta itu kalau di China namanya pagoda. Kalau menaranya tinggi banget, kayak kita bilang menara apa namanya listrik yang tinggi banget, itu biasa pakai ta. Tian-ta. Menara listrik yang tinggi banget ya itu pakai ta. Nah tapi kalau low bangunan biasanya low itu kalau sekarang zaman sekarang kan bangunan juga ada sampai lantai 50-an ya. Kalau ini di China biasanya lantainya cuma 3 ya 3 biasanya low ya karena zaman dulu. Kalau zaman sekarang low bisa sampai 50-an. Jadi kalau Ibu Ellen mau translate Menara Gading mendingan Gading Ta. Gading itu kan memang namanya ya. Kayak gitu ya. Oke. Eh, 冠阙汉字怎么写呢？yang ini Bu, 冠阙.
Yang ini ya. Maksudnya bingung cara nulisnya. Oh, kalau bingung cara nulisnya, sebentar. Saya tulisin di sini ya. Sampingnya ada burung. Kan tadi saya bilang dia masuk ke sejenis unggas ya, bangau. Ini ada burung. Yang sampingnya yang tadi saya terakhir tulis itu adalah niao, burung ya. Terus, cue. Guanxue. Ya, ini ya Bulina ya, Guanxue. Oke, terus apa lagi ya? Hanzi sudah. Ibu Lin, 老师, 我也很想去张家界. Ya, boleh pergi ya ke Changsha. Nanti bisa jalan-jalan ke Zhangjiajie. Saya pergi itu sudah 2008 ya. Ah, udah 10几年前了ya. Udah 10 tahun yang 10-an tahun lebih yang lalu ya, bener ya. Ini udah 2024 ya. Jadi udah banyak perubahan di situ ya. Di film perang biasanya dibilang Shang yang artinya serbu bukan? Iya betul, kalau itu film perang ya. 我们上 ya, 就是这个上. Ya sama, hurufnya yang Shang tadi. Ya, kayak gitu. Ini tadi udah, Budila udah kejawab. Iya, naik Gunung Bromo biasa pagi sekali ya ngejar sunrise, betul. Dulu teman saya ada bilang mereka tuh udah berangkat dari jam 2 malam. Ya, saya nggak tahu mereka naik gunung apa. Tapi ya itu, maksud saya luar biasa ya. Ya, berangkat jam 2, terus nanti buat ngejar sunrise biar keburu kayak gitu ya. Oke, baik. Terus Bu Yunita, Lalu kalau 5 tingkat itu bahasa Mandarinnya apa ya? 5 tingkat 5层. Kalau lantai 5 ulo. Ya, lantai 5 ulo. Kalau 5 tingkat, 我们说 5层. 5层楼 juga boleh. 5层. Ah, 层 di sini. 层. Ya, jadi kalau 5 tingkat rata-rata orang bilang, misalnya nih, jia ji ceng. Oh, 我家 5层. Contoh ya, rumah saya 5 tingkat. Contoh-contoh ya. 5层, 5 tingkat. Pakai ceng. Ya, kalau lantai 5 boleh. Sebenarnya boleh pakai uceng atau ulow, boleh. Ya, tergantung. Cuman ya itu, kita lihat konteks pertanyaannya. Kedua ini bisa dipakai. Mereka hampir sinonim gitu ya. Boleh dikatakan sinonim. Oke, jadi sudah kejawab semua? Oh, oke. Di modul nggak ada ya? Nih. Jadi maksudnya saya kenapa munculin gambar ini supaya teman-teman kebayang bahwa oh, jadi si Wang Zhihuan dia lagi datang ke Guanxue Lou, terus dia naik dong di lantai pertama. Kelihatannya ya pemandangannya sini-sini aja, tapi begitu dia naik lagi ke lantai 2, bahkan ke lantai 3, pemandangan yang dilihat itu jauh-jauh lebih luas dan bagus banget. Nah, bagus banget makanya dia tulisin ya. Dia lihatlah si cahaya matahari bagaimana, terus dia lihat si air sungai bermuara ke laut. Habis itu dia bilang sama kita sebagai orang yang belajar puisi ini bahwa kalau memang pengen mencapai sesuatu yang lebih tinggi lagi, ya kita perlu naik level. Ya, naik level artinya kita perlu ningkatin kapasitas kita perlu belajar lagi, kita perlu training lagi ya, kayak gitu. Jadi tetap humble, selalu belajar karena memang tidak ada habisnya gitu ya. Oke. Gitu ya. Jadi teman-teman semoga teman-teman senang sama puisi ini. Jadi sambil dapat kosakata, sambil tahu ada bangunan Guanxue, sambil tahu oh ternyata ada makna yang terkandung di dalamnya. Saya senang puisi karena memang itu ajarannya benar-benar bagus ya. Selain dari hurufnya, selain dari artinya gitu ya. Oke, silakan. Oke, 5层 5 tingkat. Iya, betul. 5层 5 tingkat. Cengnya yang itu ya, lantai atau tingkat. Halo, Ma. Oke, kalau sudah kita akan lanjut. Sebenarnya itu ya, huruf Mandarin tuh banyak banget yang kita bisa ceritain. Jadi, apa namanya, kita
bisa lihat, oh iya ya ada petanda-petandanya kayak ini kan mata, kalau ini matahari gitu ya. Makanya teman-teman bisa lihat tayang, apa itu tayang? Matahari. Dia kalau misalnya teman-teman belajar nulis, teman-teman jadi gampang hafal. Kenapa? Karena sampingnya adalah r, matahari, tayang ya, dia satu garis. Dulu gitu waktu saya belajar Mandarin ya, namanya kita masih anak sekolah, kan suka ya kadang-kadang anak-anak bisa kelebihan garis, kadang kekurangan garis, benar gak? Nah, dari situlah belajar. Begitu juga mu. Mu tadi artinya apa, teman-teman? Mata ya. Kayak yenjing, teman-teman bisa lihat. Yenjing itu mata, ya kan? Yenjing. Sampingnya pasti dua. Jadi kalau misalnya anak-anak kayak kita yang waktu dulu kecil belajar, kurang satu garis, si lausnya langsung kasih tahu, nih loh harus lihat, yenjing kan berhubungan sama mata. Ini ada dua garis nih. Gitu. Jadi kalau nanti teman-teman ngajarin anak-anak gitu ya, maksudnya atau cucunya atau anaknya, kasih tahu, diceritain. Jadi mereka akan merasa, iya menarik ya. Jadi saya nggak akan salah gitu. Kalau nulis ya, kalau ketik kan dia langsung instan keluar gitu. Kalau kita bilang misalnya ini kan yenjing. Nah, sekarang kalau misalnya kita bilang cuaca cerah. Cuaca cerah bahasa Mandarinnya kan tianqing. Qingnya adalah ini. Teman-teman lihat bedanya. Sebentar ya, saya tianqing le. Hari sudah cerah. Misalnya habis hujan ya, tianqing. Tianqing le. Ini tian. Teman-teman lihat bedanya apa yang dilingkari atas sama bawah? Kalau sekarang nggak nulis harusnya nggak gitu ketara ya teman-teman, karena dengan mengetikkan pin yang benar dia keluar ya. Kalau dulu nulis ya itu harus hati-hati. Qing, jadi kita tuh sangat bisa gampang karena kita oh tianqing berhubungan dengan hari, maka ini si qing pasti sampingnya r gitu ya, pasti sampingnya yang r satu garis doang. Kalau yenjing mata pasti sampingnya mu karena dua garis gitu ya. Ha-ha. Ini kalau teman-teman nanti misalnya ada ngajarin orang nulis, silakan diceritakan gitu ya, diceritakan supaya dia jadi gampang ya. Yang penting tahu, oh stripnya dua, itu kayak dua mata. Kan mata itu kalau digambar, kan begini. Benar gak? Nah, berapa garis di dalamnya? Dua. Tadi loh, ya kan ya? Satu, dua. Ada dua garis ya. Gitu. Tianqing sama tianliang. Kalau tianqing ini cerah. Kalau tianliang itu terang. Tianliang itu artinya matahari terbit. Tapi kalau tianqing itu misalnya habis hujan, terus cerah lagi. Itu beda ya. Tianqing itu cerah. Bedanya di situ ya, Bu Suryani. Jadi tianqing melambangkan cuaca yang tadinya mendung, sekarang sudah cerah. Sedangkan kalau tianliang yang ditanya Ibu, itu artinya misalnya tianliang le, 我起床了. Ya, tianliang. Apa hari terang karena mataharinya terbit. Misalnya pagi hari itu namanya tianliang le, 不是天晴了. Sampai di sini cukup jelas? Oke, kalau sudah kita akan lanjut ke lesson 14 ya, 第14课. Jadi semoga yang tadi ya kebetulan kita ada huruf-huruf ini saya ceritakan, teman-teman bawa cerita ini kalau memang kebetulan ada orang yang diajarin dan harus nulis ya. Jadi jangan kasih persepsi nulis susah, enggak. Kalau tahu caranya ya enggak susah. Kalau tahu caranya yang tadi saya cerita harusnya menarik. Harusnya, oh gitu. Oh iya ya ada hubungannya. Jadi senang belajarnya ya. Oke. Baik, eh 第14课. Kita lihat yuk ke lesson 14. Ini saya mau hapus ya. Teman-teman sudah selesai? Oke. Nah, kita lanjut ke lesson 14. 14 kita lihat dulu yuk
kosakatanya di halaman 41, halaman 41. Teman-teman boleh buka halaman 41. Oh, kita bagi 2 kosakata ya. Oke, baik. Kalau gitu teman-teman boleh ikut dulu dengerin ya. Nanti teman-teman akan latihan baca. Download bukunya di mana? Ibu Lesi boleh minta ke Pancang ya, boleh minta ke Pancang. Atau teman-teman yang punya modul boleh kirim dulu modulnya ke sini ya. Oke, baik, saya bacakan dulu. 生词生词新公寓，恭喜做客，哪天玩儿，欢迎的发音声调准确，哪里哪里，过奖，多长时间，有2下子，初中，已经，口语，简单，翻译，没有问题，可是，但是，停，谦虚。再来一次好吗？ Oke, sekali lagi ya. Sorry. Ini sampai nomor 24 ya. Oke, 好。生词新公寓，恭喜做客，哪天玩儿，欢迎的发音声调准确，哪里哪里过奖，多长时间，有2下子，初中，已经，口语，简单，翻译，没有问题，可是，但是，停，谦虚。好，我们来练习一下。Kita latihan baca ya. 我看一下哦。yang sudah tunjuk tangan tapi belum sempat. Bu Nani ya. 来，我们念一下 Bu Nani. Saya unmute dulu ya. 您好，老师你好，呀，您好，念一下生词，然后第1到第5。来，我们开始，1、2、3。生词新公寓，公居做客，哪天 Oke, sedikit saja ya. 恭喜，恭喜恭喜。Terus 做客，做客， ke-nya pakai h ya, jadi 做客。做客， Nah, kalau 天 juga sama ada h. Boleh Ibu ulang sekali lagi nomor 5? 哪天？耶，很好，谢谢您，Ibu Nani, sudah bagus。谢谢老师。不客气，很棒，谢谢，再见。那我们再继续，kita lanjut lagi Ibu Feli。您好，老师晚上好。晚上好，Ibu Feli。我们念一下第6到第10，来，1、2、3。玩儿，欢迎，欢欢迎，yes，OK，的欢迎，发音，发音， satu-satu， 声调，声调，声调， 调， 调， belakangnya jangan naik Bu ya，声调， 声调， 很好。再来一次，第9、9。发音， 1, 发音。 发音。 Iya, dibantu dengan tangan boleh ya. 谢谢您，Ibu Feli, sudah bagus. 再见。Oke, 再来是 Pak Amin ya di bawahnya. 您好，Pak。呀，您好。您好，老师， OK， 您好，晚上好。晚上好。念一下11到15，来，1、2、3。准确，哪里哪里，过强，多长时间， OK， 有2下子，有2下子。有两下子，
下4ya, 有2下子。谢谢方面 sudah bagus. OK，谢谢老再师，见呀，不客再见。气。再来是Ibu Lilian，您好，您好，老师，晚好，上好。晚上好。来，我们念一下16到20，16 sampai 20。1、2、3。祖宗，哦，satu-satu Bu。初中，祖宗，ya itu。初中，初中很好。已经呀，口语简单很好。翻译，别翻译。16再来一次好吗？16 sekali lagi boleh？祖宗，哦，祖宗， ada satu. Ya. Boleh sekali lagi? 祖宗。Ya, 谢谢 Ibu Lilian sudah bagus semua. 再见谢谢老 Ibu. 师，再 Ya, 见。客气，再见. Ya, jadi bacanya kira-kira kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau ragu teman-teman kayaknya perlu bantu dengan tangan boleh. Nah, ya, jadi saya sangat happy ya teman-teman sudah mulai tahu ya. Kayaknya salah nih ya, saya ulang karena feelingnya udah dapet. Oke, Bu Yovita, Nin hao. 你好，老师。 Ya, Nin hao. 21到24, silakan, 请。没有问题，呀，没有问题。没有问题。嗯可是， ，OK 但是， OK，停，坚持，虚虚，虚呀，谦虚，谦虚。很好。Ibu boleh 21 diulang sekali lagi boleh？没有问题。很好，谢谢 Ibu Yovita sudah bagus ya. 谢谢再见老师。 Ibu，不客气。Saya mute kembali. 我们再来一次好吗？Kita putar sekali lagi ya. Bu Acun，生词 kemudian 第1到第5。您好，Ibu。您好，老师。 OK，来，1、2、3。生词嗯先公寓，公司，恭喜恭喜啊做客。 ，OK。哪天？哪天？哪天？ Ya, nanya 3 ya. 哪天？哪天？很好，谢谢您，Bu Acun，再见。谢谢老师，再见。不客气。来，再来是 Unita 呀，您好。老师好，您好。来，我们念一下第6到第10。玩儿， OK，玩儿玩儿，啊，玩儿， dijadikan 1 玩儿， kata. 玩儿，betul。欢迎的发音声调。很好，发音很好呀，sudah bagus ya 谢谢 bacanya。 老 谢谢 师 您，Bu Yunita， 再谢谢老见。师，再不客气，见。再见。Bu Rohayati ya, saya unmute. 您好，您好Ibu. Ya, suaranya saya belum kedengaran. 您好。Tes. Ibu, 您好。Suaranya belum kedengaran. Oke, baik. Mungkin sinyal ya, Bu ya. Halo, Ibu. Kalau gitu nanti saya balik lagi ya, Bu ya. Saya mute dulu ya. Oke. Ibu Suti, 您好。Ya, halo. 您好, Ibu. Ibu Suti. Oke, ini sinyal saya ya. Saya sudah unmute sih. Oke, baik. Nggak apa-apa ya. Saya lanjut dulu ya. Frankie. 您好。你好，老师。 OK，Frankie，我们念一下
11到15, 11 sampai 15 ya. Silakan. 1, 好的， 2, 老师。正确，哪里哪里，过奖，多长时间，有两下子，有两下子 pendek aja 有 子 两下子，啊，不用滋，有两下子。有两下子。 Ya, itu ya. Yang lainnya sudah bagus. 谢谢您 Frankie. 再见。谢谢老师，再见。客气，再见。Saya mute kembali. 再来 Ibu Grace. Ibu Grace. Oke. 您好, Ibu. 老师您好，晚您上好，晚上好。OK, Ibu 念一下16到20。初中，初中。初中， Ya, satu-satu ya. Oke, terus 17. 经，已经， 啊，口语，口语很好。再来。简单， Oke. 翻译，翻译。翻译， Nah, ini ada 4. Ibu boleh sekali lagi yang 16, 16. 初中，初 初中， Ya, 很好。Sama 20 terakhir. 翻译，很好，翻译。谢谢 Bu Grace, sudah bagus ya. 客气，再见。人，再来 Ibu Ani ya. 您好，你好，老师，晚上好。晚上好。那念一下21到24。silakan. 1, 2, 3。没有问题，可是，但是，请谦虚。很好，谦虚ya, sudah bagus sekali. Oke, baik, saya mute kembali. 谢谢您 Ibu Ani. 再见。Oke, 来我们看一下啊，kita lihat yuk artinya. Oke. Baik ya, sisi Yunita yang sudah share e-modul ya. Oke, baik. Kita lihat yuk artinya. Bu Lesi nanti saya jelasinnya pas di kosakata ya. Izin ya. Oke, baik. Kita lihat dulu artinya. Artinya sih sebenarnya udah ada. Mungkin saya lebih ke menambahkan sama cara penggunaan aja. 生词ya, ini tidak pernah bosan-bosannya gitu ya. Saya mau minta teman-teman baca CI-nya dengan benar-benar bagus gitu ya. Ya, jadi 生词 ya, ini adalah pokoknya kayak CI, SI, terus ZI ya, itu bahasa Mandarin punya spesial, tapi bisa nggak dipelajari? Bisa dengan Kopas ya. Nah, karena udah saking seringnya, bahkan saya rasa sih ribuan kali ya, 生词 harusnya teman-teman udah baca dengan sangat benar. Nah, ambillah si CI, oh, 词 bunyinya dan dikopas ya ketika ketemu lagi CI di tempat lain. Tinggal cocokin sama nada ya. Oke, sin itu baru ya. Sinian tahun baru ya.新加坡的新也是用这个新 ya. 新加坡 Singapura pakainya sin yang ini ya. 再来是公寓，公寓itu apartemen. Bacanya 公寓. Ü-nya mulutnya setengah bulat ya. 公寓 itu adalah apartemen. 再来恭喜，恭喜 itu selamat. Biasanya dia bisa berdiri sendiri teman-teman ya. Jadi kongsi ya. Kayak kita kalau lagi Imlek kita bisa pakai. Itu satu. Yang kedua kita ucapin selamat kepada orang ya. Congratulations. Jadi kongsi boleh. Kongsi ni. Pakai belakangnya ni. Kongsi ta. Kongsi tamen. Kongsi 老师. Kongsi 班长. Kongsi 同学们. Itu boleh. Jadi kongsi, kalau teman-teman belakangnya mau taruh sesuatu, taruhlah orang. Ya, kongsi 老师, kongsi 朋友, kongsi ni, kongsi 你们, kongsi papa, kongsi mama, gitu ya. Sampai sini cukup jelas?
Oke ya, jadi boleh dia sendiri saja atau boleh teman-teman tambahin "恭喜你", "恭喜老师", gitu ya. "恭喜老师搬家了", misalnya contoh ya. Kayak gitu. 再来是做客. Nah, 做客 ini satu apa? Kata kerja di mana artinya bertamu. Teman-teman tahu 做 artinya melakukan, 客 kata benda dari tamu ya, 客人. 客人 itu tamu. Terus kalau ditambahkan 做 dia jadi kata kerja, bertamu. Misalnya kalau kita di bahasa Indonesia suka bilang main ke rumah saya gitu ya. Kalau main kan bahasa kita bilang non formal. Nah, kalau bahasa formalnya adalah bertamu ya. 来我家做客. 来我家做客 ya. Jadi yuk bertamu ke rumah saya artinya main ke rumah saya. Boleh nggak 老师来我家玩儿? Boleh, nomor 6. Boleh, boleh. Jadi bebas ya. Kadang-kadang orang suka bilang, 来我们家玩儿. Tapi ada juga orang tuh ngomongnya, 有空来我家做客. Boleh nggak? Boleh. Jadi teman-teman jadi mengenal, oh ya ada dua dan saya paham artinya gitu ya. Jadi war boleh, 做客 bertamu. Dia lebih formal ya. 再来是哪天. Nah, 哪天 di sini teman-teman bisa lihat nah-nya artinya mana. Masih ingat nah nada 3. Terus kalau huruf Mandarinnya juga ada kou. Berarti ini menandakan kata tanya ya. Which one? Yang mana? Tian itu adalah di sini hari. Nah, tian berarti kapan-kapan. Di sini, nah tian bisa artinya kapan-kapan, bisa artinya kapan. Tergantung konteks kalimat. 你哪天要来我家做客? Artinya apa? 你哪天要来我家做客? Di situ 哪天 artinya apa? Teman-teman. 你哪天要来我家做客? Jadinya artinya kapan? Tanda tanya. Kamu kapan mau bertamu ke rumah saya? Gitu ya. Tapi kalau orangnya jawab 哪天, misalnya mereka tuh lagi bikin konten gitu ya, konten lucu. Di situ dijawabnya 哪天. Nah, kalau dia jawab berarti kapan-kapan. Tidak ada apa, dia bilang entah minggu depan, entah bulan depan, nggak ada. Jadi nggak janjiin kapan-kapan, suka-suka. Itu namanya 哪天. Nah, terus kalimat berikutnya saya nih. 老师，我们哪天去尝尝北京烤鸭，好吗？老师，我们哪天去尝尝北京烤鸭，好吗？Artinya apa? Ya, 老师, kapan-kapan yuk kita cicipin apa? Bebek panggang. Gimana? Gitu ya. Di situ jadi ajakin lausunya kapan-kapan tuh cobain bebek panggang gitu ya. Jadi tergantung konteks ya. Teman-teman masih paham dulu dia lagi ngomong apa ya. Oh, di sini berarti kapan? Di sini berarti kapan-kapan ya. Kita cobain bebek panggang Beijing. Oke, hao. Sampai sini cukup jelas ya dan jangan tertukar lagi. Kalau nah itu nada 3, itu adalah kata tanya. Terus di sampingnya huruf Mandarinnya teman-teman bisa lihat ada kou, ada kotak. Ya, nggak bakal ketukar. Ya, oke. Hao. 再来是玩儿, tadi udah ya bermain ya, ini harus dibaca satu frase ya, 玩儿 bermain. 再来第7, 欢迎. 欢迎 itu adalah welcome, selamat datang. Jadi kalau teman-teman menyambut tamu, kita akan bilang 欢迎 ya, 欢迎光临. 光临 itu datang. Ya, tapi kalau misalnya teman-teman mau simple ya sudah 欢迎你 ya. 欢迎你, 欢迎班长, 欢迎老师, 欢迎你们. Belakangnya boleh tambahin orang ya. 欢迎爸爸, 欢迎妈妈 gitu ya. 再来是的 ya. The itu adalah partikel ya. Partikel apa teman-teman? Sudah berapa kali ya saya jelasin, teman-teman masih ingat the-nya adalah menghubungkan si verb dengan kata sifat atau komplimen kita bilang. Komplimen itu menambahkan komplimen, sorry. Komplimen.
komplementari, melengkapi. Jadi maksudnya apa? Jadi te ini fungsinya, ini bacanya te yang nomor 8 ya. Oke, te ini maksudnya menghubungkan si kata kerja dengan kata sifat, di mana dia itu menggambarkan bagaimana si kata sifat dikerjakan atau dilakukan. Contohnya, contoh yang paling gampang misalnya, 说的很好. Bagaimana si kata kerja ini dilakukan? Dia ngomongnya bagaimana? Oh, ngomongnya dengan sangat bagus. Misalnya dia nari. Nari itu apa? Tiao, tiao. Tapi ini harus pure cuma verb. Tidak ada kata benda di belakangnya ya. Shuo itu pure kata kerja. Terus misalnya tadi saya tempatnya nggak cukup, maaf. Di sini aja ya, tiao. Menari, tiao de 很好. Contoh ya, menarinya dengan sangat bagus. Tiao, tiao wu de tiao. Tapi yang diambil adalah kata kerja murninya. Tiao. U itu adalah kata benda. Gitu ya. Oke. Itu dulu. Nanti kita akan lihat contoh kalimat di buku ya. Oke. Fain. Fain itu adalah pelafalan. Fain. 再来是声调。声调 nada ya. Kalau dua ini teman-teman sorry ya, saya selalu cerewetin karena saya maunya teman-teman punya basic tuh benar-benar bagus ya, terutama lafalan sama nada ya. Fine, makanya kadang-kadang sorry bacanya sedikit saja saya koreksi dan saya minta ikutin. Ikutin tuh bisa ya, itu tandanya sebenarnya bisa, cuma nggak biasa aja gitu ya. Fain itu adalah lafalan, pronunciation. Contoh kayak tadi misalnya tiao t, t ini bacanya th, itu namanya fain, pelafalan. Shengtiao nada ya, kita ada 4 nada ditambah 1 nada ringan jadi 5 ya. Shengtiao. Oke, 再来是11准确，准确 itu tepat atau akurat. 准确，准确。Q ketemu U, itu mulutnya harus setengah bulat ya. 准确。再来是12，哪里哪里，哪里哪里 di sini bukan 哪里 yang artinya di mana, 不是. Ini diulang 2 kali artinya enggak lah. Jadi biasanya itu untuk orang yang dipuji, terus dia bilang, aduh enggak lah, kamu terlalu memuji ya. Jadi itu adalah bahasa kita bilang humble, rendah hati gitu ya, bahwa oh enggak, nali gitu ya. Jadi wah ini 很棒哦. Oh nali, 过奖了, nali ya. Artinya enggak lah itu dalam konteksnya itu ya, teman-teman tolong catat. Artinya ketika kita dipuji orang, kalau anak muda sekarang mungkin langsung bilang 谢谢 gitu ya. Tapi kalau budayanya orang China zaman dulu ya, itu bilangnya nali. Jadi semacam kita bilang rendah hati gitu ya. Jadi ketika dipuji orang kita tetap bilang oh enggak lah gitu ya. Kayak gitu, nali. Oke, saya coba jawab dulu ya pertanyaan yang masuk supaya enggak ini. Oke, tadi oh ya, Pak Andreas ada bikin 欢迎来到 New Normal Learning Center. Ya, betul. Boleh. Itu boleh ya. 欢迎来到 Selamat datang di gitu ya. 欢迎光临artinya selamat datang Ibu Suryani. 欢迎光临. Teman-teman lihat keset merah terus tulisannya warna emas biasanya ya. Kalau teman-teman ke hotel besar itu ada 4 huruf biasanya 欢迎光临. 欢迎光临itu artinya selamat datang ya. Ibu Dila nanya, Laoshi kalau dipuji terus jawabannya nayo boleh nggak? Boleh juga, nayo. Ya, enggak lah. Itu juga sama, artinya enggak lah. Mana ada gitu ya, nayo. Ya boleh. Nali ya. Yang penting nalinya nggak boleh satu, biasanya 2 ya. Nali gitu ya. Kalau nayo itu juga boleh Bu Dila ya. Orang Taiwan biasa bilang nayo. Boleh. Yang belum saya jawab, coba ya, saya lihat dulu. Kungsi dengan cufu itu sama ya? Sama, cuman kungsi itu bahasa ucapinnya. Jadi misalnya, selamat ya. Nah, itu kungsi gitu ya, Frankie. Kalau cufu itu maksudnya gini, 我祝福你, saya doain kamu. Ya, 我祝福你, 我祝你成功. Nah, itu. Dia konteks penggunaannya sih. Nah,
Tapi nggak bisa, 我恭喜你, nggak, apa namanya, kita langsung aja, 恭喜, 恭喜, gitu. Sama, cuman penggunaannya, ya. 祝福 itu artinya mendoakan. 祝福. Oke, 再来是 ini, 有两下子 nanti saya save ya, di belakang ya. Karena masih nanti. Oke, berarti ini semua kejawab ya? Sudah semua kejawab ya yang sebelah sini. Baik, kita lanjut lagi sebelah sampingnya. 过奖 ya, 过奖. Teman-teman kalau tanya, 过 itu artinya di sini lewat, over ya. 奖 itu adalah memuji. Jadi 过奖 itu artinya terlalu memuji. Nah, itu dipakai biasanya satu dengan tadi. 哪里,你过奖了. Atau, 老师 saya nggak mau pakai 哪里, saya langsung 你过奖了. Boleh nggak? Boleh. Atau tadi yang Budila tanya, 哪有? Itu juga boleh. 哪有你过奖了? Yo-nya ada. Nah-nya mana? Jadi mana ada sih? Maksudnya, enggak lah, nggak seperti yang kamu ngomong gitu ya. Oke? 过奖. 再来是多长时间 berapa lama? Ini satu frase ya. 多长 berapa panjang? 多 di sini bukan banyak, tapi dia jadi kata tanya. 多长 berapa? Berapa panjang? 长 itu panjang. 时间 waktu. Jadi 你多长时间没来看他了? 没来看他了. Kamu sudah berapa lama tidak lihat dia, tidak ngunjungin dia, gitu ya. 多长时间? 你学汉语多长时间了? Artinya apa? 你学汉语多长时间了? Artinya apa, teman-teman? Kamu belajar bahasa Mandarin sudah berapa lama ya? 你学汉语多长时间了? Ya, betul ya, baru masuk ya teman-teman. 谢谢大家 ya, terima kasih semuanya yang sudah bantu translate. 再来是15, 有两下子. 有两下子 ini satu frase artinya hebat. Aduh, Laoshi, kayaknya panjang banget. Saya boleh nggak pakai pang? Boleh ya. 你很棒, boleh. 你真有两下子. Kamu sungguh hebat. Ya, jadi 你真有两下子. Ini sudah satu frase ya, 有两下子. Oke, 再来是 selain itu ada juga mereka pakai 你真不简单. Itu juga boleh, artinya hebat. Tidak, 简单 ini simple, tapi di sini bukan, jadi nggak simple. Bukan, di sini dia sama satu frase yang artinya hebat. Wah, 你哥哥真不简单. Nah, ini. Wah, 你姐姐真有两下子. Wah, 你真棒. Jadi semuanya hebat ya. Kokonya hebat, cicinya hebat, dia juga hebat ya. Jadi, 不简单, 有两下子, sama satu lagi, 很棒. Ya, sangat hebat. 棒, pakai B ya, 很棒. Oke, 再来是, tadi ada pertanyaan 有两下子, 我看一下. Dari Bu Deborah, 请问老师有两下子一样吗?跟 很棒一样吗? Yang, sama ya, udah kejawab ya. Cuman ini struktur kalimatnya, caranya ngomongnya gini. 有两下子 he atau ken boleh, ken 很棒 baru 一样. Iyangnya ditaruh di belakang, Bu. Ya. Nah, jadi kalau cara nanya misalnya ini dan ini sama nggak? Maka iyangnya ditaruh belakang. Ya, jadi misalnya 有两下子 跟不简单一样吗? Gitu ya. Jadi iyangnya ditaruh ke belakang, jangan dimunculin di tengah ya. Itu doang, tapi jawabannya sama ya. Oke, baik, ini sudah kejawab ya. 再来是初中, 初中 adalah SMP ya, 初中 SMP. 高中 SMA. Kemudian sekolah dasar 我们说小学 ya, 小学. 好，因为是时间到了，然后大家还有课ya, teman-teman juga masih ada kelas berikutnya. 我们先到这儿, nanti minggu depan saya tulisin ya, ada 高中, ada 小学 gitu ya. Oke, 谢谢大家我们今天先到此下课下星期见。
拜拜，谢谢。